Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahan nur pinter. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Mad darsul an? Apa pelajaran sekarang? Al-ana sekarang darsul Qur'ani wal hadis. Sekarang pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Oke. Sekarang pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Sebelum kita mulai, hayya nabtadi'u darsana bil basmalah. Mari kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala sesuatu terus kita mulai dengan bismillah, mau apapun ya. Kita mau membuka buku bismillahirrahmanirrahim, kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, kita mau tidur bismillahirrahmanirrahim. Karena semua hal yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus berkahnya, ya. Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'a fi riwayatin fahuwa ajdam. Jadi setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu akan terputus berkahnya. Berkah itu gimana? Kalau kita memakan makanan semisal kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kita kenyang. Orang makan pakai bismillah atau tidak bismillah itu kita kenyang. Tapi berkahnya itu maksudnya gimana? Ya, kalau berkah itu aktivitas yang kita dapat setelah kita kenyang itu kok dilalah itu biiznillah menimbulkan suatu kemanfaatan. Habis makan kita belajar semangat, habis makan kita membantu orang tua semangat, habis makan kita ibadah semangat. Tapi kalau tidak ada berkahnya, habis makan tidur, habis makan ngegame, habis makan gosip, habis makan, itu hal-hal yang akhirnya menuju ke madharatan atau tidak ada faedahnya. Tapi keberkahan adalah kita mendapatkan sebuah aktivitas, ya. Itu namanya berkah. Maka kita awali semuanya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab yang kedua. Bab yang kedua itu adalah buku kalian ini ya. Pak Zadi udah cetak, kalian dicetak boleh, tidak dicetak juga boleh, tergantung. Kalau ada uang dicetak, kalau nggak ada uang jangan memaksa. Ya, ada Pak Zadi sudah kirim file PDF-nya. Kalau ada ya dicetak, tidak ada nggak usah memaksa. Bab kedua tentang surat An-Nas. Bab kedua itu tentang surat An-Nas. An-Nas itu artinya apa? Manusia. An-Nas itu adalah, kalau di Al-Quran itu adalah surat terakhir. Surat terakhir. Sebelum surat An-Nas itu surat apa? Surat An-Nas adalah surat yang terakhir. An-Nas itu surat yang terakhir. Sebelumnya itu apa? Surat Al-Falaq. Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya Al-Falaq itu awalnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Itu qalqalah. Nanti kita akan belajar tentang qalqalah. An-Nas. An-Nas itu terdiri dari 6 An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Terdiri dari 6 ayat. Termasuk surat yang terakhir kan? Itu surat yang surat ke-114. Surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah apa kemarin? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Kebalikan dari surat Makkiyah, surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi surat Makkiyah adalah surat betul. Di dalam surat An-Nas kandungannya adalah perintah kepada manusia untuk berlindung. Di manusia disuruh agar berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah.
Jangan berlindung kepada orang lain, apalagi kepada pohon, kepada apa, jangan. Melindung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, saya berlindung dengan Tuhan manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Malikin nas, pemilik manusia atau raja. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi setan itu kan tidak bertemu langsung ya. Kamu pernah lihat setan? Nggak ada. Orang nggak ada yang pernah ketemu setan. Yang ada itu setan membisikkan, ayo itu ada sepeda temanmu, bocorin bannya, ayo kerjain. Hai, itu bisikan-bisikan itu. Setan itu membisiki, tidak terlihat. Jadi di dalam dada itu terbisik sehingga kalian akhirnya terbesit untuk berbuat kejelekan. Itu berarti kamu kalah sama setan. Ya. Minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikkan kejahatan di dalam manusia, yang membuat kita jelek itu bukan setan. Itu ada setan yang jin dan setan yang manusia. Jadi ada setan manusia, kerjaannya itu sukanya berbuat jahat, nganjurkan orang berbuat jelek. Orang kok sukanya tiap hari buat ribut, terus itu setan dalam bentuk manusia. Kita doakan, kita tidak boleh benci mereka, tapi kita doakan semoga mereka menjadi orang yang baik. Begitu juga kalau ada temanmu yang jahat, jangan kamu pukuli, jangan apa, tetapi kita doakan agar dia menjadi orang yang baik. Ya Allah, saya punya teman seperti ini, semoga orang itu menjadi sadar, orang itu menjadi baik. Jadi orang yang tidak mau memohon pertolongan, tidak mau mohon perlindungan kepada Allah, itu biasanya terjerumus kepada yang namanya sifat musyrik. Orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah. Jadi meminta kepada selain manusia. Pengen rezeki dia datang ke gunung meminta. Pengen pengen pintar dia minum air apa itu tidak ada. Yang membuat orang pintar, yang membuat orang kaya, yang membuat orang sukses adalah Allah. Tapi ada beberapa cara, semisal kita hormat kepada orang tua, ya. Sekali lagi, kamu pengen bahagia, pengen pintar, turuti apa yang Allah perintahkan. Salah satu yang Allah perintahkan itu apa? Berbakti kepada orang tua. Jangan buat orang tua kalian repot. Loh, kalau orang tua sekalian kalian udah repot loh. Orang tua kalian sekarang sudah repot. Sekarang yang dampingi kalian belajar orang tua. Beliin kalian kuota orang tua. Kalau dulu kan ada Pak Guru belajar langsung, ya. Sekarang orang tua kalian repot. Sekarang kalian tambahi, mandi minta baju diambilin, Pak Bu bajuku diambilin. Makan minum diambilin. Coba kita menjadi orang yang mandiri, ya. Kita berbakti orang tua. Kalau bisa kita bantu orang tua cuci piring, minta ajari. Pak, Bu, gimana caranya cuci piring? Ajari dong. Saya mau bisa. Pak, Bu, gimana saya pengen mencoba nyapu? Ya, jadi biar kita berbakti kepada orang tua. Ya, kejahatan itu bukan hanya dari setan loh. Kejahatan itu kadang ada dari manusia. Makanya tadi minal jinnati wan nas. Ada jin dan manusia. Jin itu ya setan yang kita tidak lihat, dan ada dari manusia itu. Ya kan ada jin kejahatan. Setan itu juga kadang masuk masjid tapi setan bentuknya manusia, ya. Kamu lihat pernah ada orang sholat Jumat, kamu pernah Jumatan? Yang cewek enggak ya? Kalau tarawih misal cewek, kamu pernah kan sholat di masjid? Nah, masjid kan tempat beribadah, tapi kadang teman kalian itu sikut-sikutan. Pas jadi kemarin Jumatan itu ada yang lagi rukuk kayak gini didorong, dul gitu, jatuh. Itu apa? Setan, tapi setan berwujud manusia.
Ada kejahatan di masjid itu setan berwujud manusia. Makanya kalian mau jadi setan? Tidak mau kan? Makanya kalau kalian tidak mau dinamakan sebagai setan, kalian kalau sholat di masjid semisal Jumatan atau Tarawih itu jangan ribut. Jangan ribut. Kalau ribut itu termasuk temannya setan. Bahkan bisa itu setannya sendiri. Tapi kalian jangan asal nyebut setan. Jangan, nggak boleh. Sakit hati teman kalian ya. Kita doakan ya orang yang kayak gitu. Makanya ini tulisannya apa? Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Ada teman kalian yang berbuat jahat, berbuat nakal, jangan dibalas, sama aja loh. Kalian lagi sholat kayak gini, Allahu Akbar, tahu-tahu kalian ruku, Allahu Akbar, terus kalian didorong, kalian gini, terus kalian nggak terima, kalian balik lagi, kalian ambil, nah itu namanya setan sama setan lagi berkelahi. Ya, itu namanya setan sama setan lagi berkelahi. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ya, kalau kita didorong ya sudah kita sholat lagi, didorong lagi ya sudah sholat lagi. Nanti biarkan saja, nanti juga dia akhirnya malas. Orang kadang godain kita dengan senang itu karena kita dibales. Aja suka ngusilin. Nah, kalau diusilin nggak bales, itu nanti orang capek sendiri, ya. Itu kalau ada pertanyaan silakan WA Pak Zadi, tanya-tanya tentang pelajaran. Mungkin itu yang bisa Pak Zadi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, hayya nakhtatim darsana bil hamdalah. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.